warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ciherui. Kembali lagi di official Ciherui bareng sama Emil FS. Dan hari ini gue bakal berbagi cerita tentang Saparua. Karena Saparua kalau buat anak gaul Bandung mungkin banyak cerita yang harus kita bagi. Oke, nanti kita langsung aja bareng sama narasumbernya. Oke. Sobat Ciwi, sekarang kita lagi ada di dalamnya Saparua. Nah, nih pentolan-pentolannya Saparua. Ada Mang Herman, ada Mang Kiming. Kiming Dajjal atau apa nih sekarang nih? Kan sudah hijrah. Oke. Sekarang saya mau ngobrol dulu nih sama Kang Herman. Kang Herman, Ya. tahu tentang Saparua nih. Kang Herman lebih tahu tentang Saparua. Saparua tuh cerita dulunya gimana nih? Oke. Jadi sebetulnya Saparua itu dibangun sekitar tahun 1969. Berarti dibangun. Iya, dibangun. Itu dibangun. Nah, ini sebetulnya peruntukannya dulu untuk sasana tinju. Gitu. Ini Fasilitas kasih tinju nih. Mungkin di bidang olahraga. Ya. Sasana tinju gitu. Nah, terus selanjutnya sebetulnya selain itu juga fasilitas ini juga selain pakai olahraga atau sasana tinju juga dipakai untuk pagelaran musik saat itu. Nah, kebetulan di tahun kurang lebih 1973 God Bless terus Geng Alvari Rusli sama band Bentul dari Malang itu mereka bikin pagelaran di sini, satu panggung di sini. Saat itu God Bless baru terbentuk dan Ahmad Albar baru datang dari Belanda saat di sini. Deddy Dores baru direkrut sama Ahmad Albar sebagai pemain keyboard di situ. Dan bikin show di sini, 3 band tersebut. Bikin show di sini ya? Iya. Apal nih? Wah, God Zaman Bless. kurang Eh? mau 73 mah nya aya. Ya. 73 nya. Urang can lahir, Bro. Oh, udah kan 1 tahun baru ada ya. Oke. Jadi di tahun itu 73 ya. Bikin pagelaran musik di situ. God Bless, Hari Rusli sama Bentul Band. Saat itu Bentul Band pemain drumnya Yantono. Belakangan hari kan Yantono jadi personil di God Bless. ini yang baru tahu. Saya pernah bagian dari Bentul, tapi nggak tahu kalau Bentul punya band. Dan vokalisnya namanya Miki Jaguar. Apal tuh? Pernah ngadenge ngan teu apal. Bener. Di tahun 80-an ada sama Miki Jaguar ya. Anu bentulnya. Iya. Jeung urang karek ngadenge eta bengaran band si bentul eta. Urang nyaho kan mun misalkan zaman-zaman God Bless paling Sahara, terus Kaisar, kadieu-kadieuna kan Iya. Kang Herman mah. Iya. Jadi soalnya urang ke rudal teh urang zaman SMP eta bro. Iya. SMP. Udah tuh SMP. Iya. SMP rudal Kaisar, Jemerang, Power Metal, Rocks, Jakarta. Kita emang band-band baheula. Nah, masuk di 80-an ya, apa yang tahu? Nanti apa? sebelum ke 80-an, 80-an, 70 akhir itu jadi salah Iya. satu Saya mending nanya ke Iya, cek aing. salah satu radio di Kota Bandung namanya PT Radio Generasi Muda. Mungkin lebih kerennya saat ini mungkin pada saat itu GMR atau sebelum GMR Iya. YZ ya. Iya. Itu sebetulnya dia dibentuk tuh di akhir tahun 60-an. Nah, saat itu mereka untuk mengenalkan terutama band-band Kota Bandung, dia bikin acara off air. Dan di sini tempatnya. Itu Gitu. di akhir 79 ya? Akhir 70-an. Oh, ya, Akhir 70-an. Akhir 70-an ya? Akhir 70-an. Jadi di situ kayak band The Rollies, Rhapsodia. Kalau GMR saya GMR di 79 udah masuk GMR. Kalau Iya. nggak salah masih JMR dibentuk tahun 69. Iya, frekuensinya masih yang AM. generation kan. Iya, betul, YG. YG ya. Iya, YG setelah itu. Gitu. Nah, Terus itu di akhir 70-an itu mereka bikin show, bikin acara namanya Tembang Pribumi. Nah, acara off air-nya mereka itu dia bikin show di sini gitu. Untuk mengenalkan band-band Kota Bandung terutama saat itu. Salah satunya Super Kid juga ada di situ. Instansi. Tembang Pribumi. Iya, Siapa aja kan?
Yang main itu saat itu Rapsodia, The Rollies, Super Kid, Giant Step. Ada. Nah, diantaranya itu. Oke. Itu sesepuhnya miranya. Gitu. Wah, ada bisa itu saya SD lah, apa masuk ke 80. Oke, Masuk masuk ke 80. 80 saat itu dunia musik sudah warna musiknya sudah ada pop ya, pop synthesizer. Dia waktu itu salah satunya juga Faris RM juga main di sini. Terus Vina Panduwinata, terus ada juga dari Cockpit Band, Oding Nasution, Ferry Tamela gitu. Berarti Faris RM zaman Sakura ya? Betul, Wah, betul. iya, iya. Dia sudah musik sudah pop di situ. Era pop. Terus Selanjutnya di akhir-akhir 80-an itu ya itulah masuk wabah metal ya, wabah metal. metal. Nah, kebetulan juga saat itu JMR bikin acara bareng Klub Cirebon namanya Tur Raksasa. Nah, Tur Raksasa. nah, apa Salah nih? satunya Apa? Gelora Saparua ini dipakai untuk event itu. Nah, tadi sama kata Mang Kiming. Jadi salah satu yang event show di sini itu adalah Rock, Sahara, Sarah, Rudal, Rudal, Kaisar dan Kalimaya. Kalimaya. Gitu. Bumerang ada. Iya. Dia Bumerang, di tahun 92 Bumerang itu. sudah ada ya, Iya. Bumerang. 92 dia bikin event di sini sama Lux Cirebon namanya itu Raksasa. Metal Party itunya. berarti itu raksasa kapasitas di sini sekitar 40.000. Ini 40.000. 4.000. Sorry, 4.000. 4.000 tapi saat itu lebih dari 4.000. Bisa sampai 7.000 di sini. Pasti mah biasa lah bocoran teh. Oke. Lanjut lagi. Nah, di tahun 80-an juga waktu itu kan lagi panas-panasnya itu lagi hot-hotnya covering Rolling Stone ya. Nah, di situ Aceh Speed Dance pernah main di sini juga. Jadi orang-orang bikin festival Stone. Di situ ada Denny Stansa sudah solo karena seperti sudah bubar. Apa lah ya? Apa? Aceh Band, Favorit, oke. iya. Rico Jagger main di sini gitu. Lawas. Itu di akhir-akhir 80, awal 90. Gitu. Naik ke 90 baru di situ ada acara anak-anak muda Bandung yang kreatif. Enggak, di 80 saya tapi itu di luarnya dulu zaman-zamannya Big Day juga. Iya, dan itu di 80-an itu sebetulnya ini dipakai pesta, Pak. Tahun Pesta perpisahan karena saat itu kan hotel dan convention hall di Bandung kan masih jarang tuh. Oh. Jadi Gelora ini dipakai untuk perpisahan sekolah. Reuni lah. Gitu. Reuni lah. Oke. Seperti itu. Masuk di generasi 90. Iya. 90 berarti ini 94 ya. Ini lah pokoknya. Iya, 94 tuh ada mulai waktu itu Hula Balo ya. Hula Balo. 94 Hula Balo. Bola balo Pak Kimik udah di situ udah eksis belum eksis. Belum. Itu lebih ke jadi penonton orang, lebih jadi ke penonton. Mungkin di Ula Balo emang si Dajjal tuh dulu tuh di 95 akhir. Nah, Berarti kalau Jadi sudah masuk event Bandung Berisik ya. Bandung Berisik. Bandung 95 Berisik. itu. berarti bola balo Bandung Berisik. Bandung berisik. Terus 96 Bandung Underground. Terakhir tutup oleh Gorong-Gorong. Oh, 97. berarti Bandung berisik di sini awal Dan mulanya. iya. itu emang banyak sebenarnya selain di Bandung Berisik, Iya. Gorong-Gorong, terus ada Bandung Gempa, ada Minoritas, banyak di sini tuh. Emang suasana si metal tuh di pas di Ula Balo ke atas ya, Om ya. Gila. Nah, ini dia salah satu dulu aktor gaeknya di metal. Underground. Siapa tidak kenal Kiming? Terus di era 90-an metal semua ya. Iya, lebih cenderung ya musiknya sudah mulai hardcore. Punk, Punk, ska black juga ada, metal, black metal ska, kayak gitu. death metal. Iya. Tapi yang saya tahu juga ini dipakai juga ya dulu buat acara vokal group antar SMA. Kalau Ya. nggak salah Suara Parahyangan. Suara Parahyangan dulu antar Polga Group antar SMA di sini itu ngumpulin anak SMA juga. Terus di luarnya kalau nggak salah ada dulu Pesta Pelajar. Ya, pesta pelajar. Terus band-band yang pernah main di sini siapa aja nih? Yang Pesta apa? Pelajar. Enggak, yang Kang Herman tahu? Yang Selain saat genre metal. 90. Atau mungkin waktu itu juga sempat ada festival indie juga, Pure Saturday salah satunya. Iya, Pernah main di sini 94 ya, tahun 94 itu. di generasi di sini juga. Iya, Pure Saturday salah satu generasi di sini.
papen ya. Iya, Oh, band. Dama udah sebagai, Iya, bukan Dama udah, sebagai, iya. udah lebih ke sebagai bintang tamu Dama dan pisan sebenarnya. Oke, berarti kalau baru Iya, Koyor iya. itu 90 akhir ada apa nih? Kalau Bang Herman tahu 90 akhir apa ya? Paling juga setahu saya sih waktu itu ada event cukup besar ya. 2009 sih ya, 2009 sebetulnya salah satu grup punk rock dari luar negeri Total Chaos ya. Total Chaos, Total Extreme Chaos. Ministero, Dia pernah Di sini? main kesini tapi juga. di luar. Di luar. Oh di luarnya. Di luar. Oh, Itu di tapi area- masih di area Iya. Saparua ya? Iya. Oh. Berarti sama ini mungkin kan yang apa? Aduh, naon sih? Aya bikin acara Saparua oge. Bikin Saparua teh naon? Aya acara anu di dieu oge, tapi eta lokal hungkul Cukimai, Koil, nah. berarti Saparua dulu tempat di Bandung tuh tempat ini tempat pertunjukan memang di Iya, Saparua ya. salah satunya di sini. Karena selain dari musik, motornya juga Iya, otomotif. ada Iya, Kelpi, Kelpi di luar ya. ada di luar semua. Hampir semua event-event ada di sini. Jadi Saparua tuh Lebih ke barometer lah. Iya. barometer dulu ya. Ah. Tempatnya anak muda. Sampai sempet si Kiming dulu waktu di Dajjal manggung di Padang, di Medan, di Jawa lah ya. Si eta ya band, manehna boga band di Jawa jadi di luar Jawa, di luar Bandung. di luar Bandung. Nah, sampai kan ngomong jadi nggak usah mikirin transport apapun itu, orang hayang manggung di Saparua. Sampai ke sana. Sampai segitu. Sampai segitu, segitunya. Jadi Berarti dari luar Bandung pengen main di Iya. Saparua. Di Saparua itu legend ya. cek pertama ya ngomong gila. Mainnya Saparua manis metal. Oh, Aya nu berarti ngomong amun gitu lah. di Saparua berarti geus wisuda gitu kan. Edan. Ya boleh dibilang induk lah Iya. namanya. Iya induk. Induk se-Indonesia mungkin ya. Iya. Lebih induk lebih ke nya musik nu cekasana di kancah pop nepikeun ka Iya. metal, death metal, punk, hardcore Ada di sini. di Ada di kabeh. Saparua. Tadi panggungnya di dia, Bro. Iya. Ya panggungnya di dia. Berarti posisi panggung kita ngobrolin nih. Nah. Oke. Dulu mungkin bisa aja kalau di sini ada Polce yang Iya. Polce. Almarhum Apa Polce? Polce. Almarhum Iya, Polce. Almarhum Polce. Polce Iya. masih- Polce. Kalau udah 2 tahun belakang. Itu ada salah satu yang kalau nggak di sini kalau nggak kenal Polce. Terkenal lah. Daerah sentrum. Ya. Saparua. Polce. Polce, terus ada almarhum Apple di sini tuh. Iya. Ada Oh, Apple ada. yang pegang parkiran. Oh, Almarhum juga. terus kalau nah di luarnya itu dulu wisata malamnya di tahun 90-an. Ya. Dan kalau nggak lewat sini malam minggu nggak sih? Pasti. Banyak yang emang banyak. di malamnya jadi wedges. Kalau sore di sini emang ada lapang bowling Nah, ya. Iya. bener di sebelah sana ada lapang poli. Sebelah sini. Oh, sebelah sini. Sebelah sini ada. Sebelah sini ada 2. Lapang poli dulu kalau nggak salah itu Jadi nama- dulu kondisinya kalau kita lagi manggung, kalau kita ke bagian mainnya sore, pasti ada poli di dinya. Nyata nunggu wedges. ya. Jadi dulu banyak bencong ya, banci ya. Nah. Tahun 90-an di sini ya. Cuman lain Saparua, Bro, ka sebutna Sebutnya Taman Maluku. Taman Maluku. TM. Masih inget dulu teh ada poli saya pernah lihat namanya Warrior City nama klub polinya. Benar seru Saya kalau nggak lihat sih. setiap malam minggu kalau nggak lewat sini nggak sah. Iya. Gitu ada yang tahu nggak nama ini ya? Ming kembangnya di sini. Kang Herman gitu. Dayat gitu nama gitu. Saskia. Oke, so itu kalau ngobrolin Saparua untuk anak-anak Bandung itu di tahun 80 90 itu udah pasti juaranya di sini. Nah, makanya saya pengen ngobrol itu, kita pengen ngebedah itu ini sama jebolan-jebolannya Saparua. Mudah-mudahan kayak di Bandung tuh kalau sekarang untuk tempat musik gak ada yang Sebenarnya bukan nggak ada. Kadang kita kan ngambil karena kondisi mungkin ya. Dulu sih sebelum ada larangan atau apa gitu. Kadang kita larinya ke Cimahi ya, Iya. namanya ke Brigif, Dik Jazz,
maritim sipur. Sipur. Oh iya. Nah, tapi paling anak-anak sekarang lebih ke kafe-kafe gitu. Iya. Oh, akhirnya larinya ke Ah. kafe-kafe ya. Kafe-kafe kecil itulah lebih ke apa? Pub-pub gitulah. Yang intinya mah sebenarnya sih si Kanca Metal teh emang berharap di sini ada satu wadah untuk kata kasarnya nya Oke. ngayakeun di musik video lah nya. Ya. Mungkin orang geus nyaho lah mengadengen saparua dibanding ka olahraga pasti geus kana musik. Ada musik. Iya benar. Saparua. Oh bener saya inget dulu Betul, di bener. olahraganya mah dulu pernah ada film di sini yang syuting di sini. Gadis Maraton dulu. Oh, Desi Ratnasari ya? Bukan, bukan. Yeni Rahman. Oh Yeni Rahman. Jadi kalau bisa. Oke. Sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak, cuman karena keterbatasan waktu, mungkin di waktu kesempatan lain kita akan bahas lebih jauh lagi tentang Saparua, tapi cukup lah ya untuk sekarang kita bahas tentang Saparua. Oke, sebelum closing kita pengen denger nih pesan-pesan buat mungkin generasi milenial yang sekarang. Gimana, teman-teman? Ya, Ada kalau pesan pesan apa? dari saya untuk generasi milenial saat ini sebetulnya mereka harus tahu bahwa sebenarnya Gelora Saparua ini merupakan salah satu ikon saat itu mengembangkan musik dari kalangan musik. Lahir-lahirnya Iya, band-band pentolan. pentolan yang emang Berarti sekarang udah- jangan lupa sejarah. Di musik pun ada Nah, sejarah. Ya, betul. itu. Bang Giving, ada pesan nggak? sarua sih jeung Kang Herman kan urang mah ngan titik kumpul dan berharap mudah-mudahan si Saparua ini bisa dibikin di acara musik. Ya, Oke. salah satu fasilitas. Berarti dari itu Gelora pesan buat Musik Bandung. buat Ya. Pemkot kali ya Nah. atau Pemprov ya mungkin ya. Pemprov. Ya mudah-mudahan ini isi hati mereka para musisi pengen ada lagi dihidupkan lagi mungkin Saparua ya. Soalnya Karena Saparua punya kisah yang nah, menarik ya. soalnya di balik dari di luar Bandung ya. Orang-orang tahu tuh Saparua tuh emang ya maaf ya bukan dalam artian di olahraganya aja, cuman di musiknya juga naik gitu. Jadi mereka tuh pengen gitu, pengen manggung di Saparua. Nah, mungkin pesannya kayak gitu dari Mang Kiming, Mang Herman. Jadi buat Sohib Cihuy, jangan lupa subscribe, komen, sama like. Oke, gitu aja. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Cihuy.